Tangan dulu ya untuk semuanya para peserta, guru pendamping dan penonton semuanya yang ada di kamu dan ibu-ibu, teman-teman panitia semua yang hadir pada malam hari ini di malam puncak Festival Musikalisasi Puisi 2020. Biar cepat, singkat dan padat, gini aja nih. Untuk di bagian pemahaman tentang teks bagaimana musikalisasi puisi itu menjadi baik. Kalau kita boleh bernostalgia balik ke beberapa bulan yang lalu pada waktu kita Zoom, mungkin adalah bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi setiap teks pada naskah yang itu bisa dihadirkan dalam bentuk nada misalnya pada hari ini, dan bukan hanya di vokalis atau si penyanyinya sendiri sebagai frontman yang memahami teks puisi, tapi ternyata lebih penting adalah bagaimana setiap player, setiap pemain memahami teks dari setiap puisi yang dibawakan. Setidaknya vibe dalam nada-nada yang hadir itu akhirnya mempunyai satu bentuk yang alur yang benar. Akhirnya roh dari musik itu pun akhirnya menjadi bagus. Dan hari ini sebenarnya semuanya bagus, cuman memang ada yang kayak kebingungan, terus bagaimana teksnya nih, jadi kayak ekspresi dari setiap pemainnya memang ada beberapa yang flat, datar dalam untuk menginterpretasikan naskah puisi itu sendiri. Yang terakhir, jangan berhenti sampai hari ini saja untuk memainkan sebuah sastra menjadi sebuah nada yang baik. Ternyata sastra bisa hadir di ruang-ruang publik, di fasilitas-fasilitas umum seperti ini. Yuk tepuk tangan untuk sastra yang bisa hadir dan disampaikan sangat baik oleh adik-adik hari ini. Pesan saya terakhir, apabila ingin membawakan musikalisasi yang baik, pahami sebuah teks, pelajari teks, setelah itu berdiskusi ramai-ramai dan menentukan nada yang baik seperti apa. Jadi bukan maunya pelatih sebenarnya, tapi bagaimana kawan-kawan bisa berdiskusi dan memberikan tawaran yang baik kepada pelatih. Sebenarnya seperti itu. Dan teruslah teruslah untuk membuat kalimat-kalimat itu menjadi hidup sesuai apa yang diinginkan sama kawan-kawan. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin kurang lebih sama dengan Pak Ijar, tapi memang beberapa catatan kita yang mana memang dari 32 peserta, 31 peserta yang kita jaring menjadi 6 finalis itu memang sulit. Itu sangat sulit sekali. Tahun lalu masih kita dikuntungkan dengan 20 lebih peserta, kita harus mencari 10 atau setengahnya, yang mana itu kita lombakan lagi di ajang semifinal, dan keesokan harinya baru final. Masih tidak terlalu terbebani gitu. Nah, karena saking banyaknya antusiasnya para siswa-siswi ataupun pelatih yang berada dari sekolah se-Kalimantan Barat ingin mengikuti festival ini, musikalisasi puisi, di mana memang dengan antusias itu, banyaknya peserta itu, kami jadi memakan banyak waktu yang harus menonton banyak video berkali-kali, bukan mencari kesalahannya, tapi memang melihat keunikan dari satu grup yang mana juga yang ditampilkan itu sesuai dengan juknis yang ada, karena memang juknis sudah dari pusat ke sana. Nah, karena musikalisasi puisi ini sebenarnya adalah sebuah puisi, yang mana ada bidang sastra ada puisi. Nah, puisi itu yang kita lakukan. Artinya puisi dengan kalimat yang sudah ada di sana, dengan rima, bait dan segalanya itu yang ada di sana, kita tidak bisa ubah karena itu sudah karya jadi. Nah, bagaimana karya yang sudah ada itu kita buat dalam sebuah lagu. Jadi sebenarnya lirik yang dilakukan. Nah, lagunya seperti apa, genrenya seperti apa, itu terkadang memang
yang kita lihat selama ini itu sesuai dengan lingkungan bermusiknya atau lingkungan pelatihnya biasanya. Kalau pelatihnya mencintai seperti genre-genre musik yang agak-agak jazz lah gitu ya, jadi agak sana terus yang suka musik-musik ini seperti itu. Nah namun tidak untuk kemungkinan seperti yang Bang Farizal katakan bahwa kita sebelum membuat sebuah aransemen musik, membuat lagu itu penting memang duduk bersama, menginterpretasikan karya itu, karya puisi itu, dan bagaimana kita ini akan sepakat bersama memasuki satu emosi di dalam satu puisi itu, karena puisi ada dua, puisi pilihan dan puisi wajib. Nah itu juga tidak menutup kemungkinan dari pesertanya juga memiliki musik, misalnya ide dan lain sebagainya, di mana itu akan didiskusikan dengan Pak Ade bahwa ini mungkin bisa seperti ini karena kami memiliki tendensi atau kecenderungan menganalisa itu seperti ini. Nah, ketika ketemu dalam musyawarah itu baru kita mulai diskusi. Nah, selain dari interpretasi karya itu, memang penting pada akhirnya musiknya juga gitu. Kalau interpretasinya bagus dengan ekspresi, dengan pembawaan, dengan cara pronunciation-nya bagus gitu ya, dengan rima-rima yang baik, tapi ternyata tidak didukung dengan musiknya baik. Musiknya baik itu seperti apa? Dia bermain secara harmoni, terus memiliki struktur musiknya, baik dari intro, baik, lain sebagainya, ada interlude, dan sampai selesai, tetapi dengan gangguan yang ada di cumi, tidak mengulang diri, walaupun dia keluar dari awal. Nah itu secara teknis. Nah yang saya lihat tadi memang teman-teman yang kita jaring ada 6 peserta dari 32, kita melihat ada progres yang sangat luar biasa dari video yang sudah di submit atau sudah di unggah gitu ya, dan memang lagi-lagi karena ini adalah musikalisasi puisi yang dibuat dalam bentuk kompetisi, ada yang kalah dan ada yang menang, dan juga memang di atas panggung ini saya juga merasakan sedikit ada pressure, tekanan gitu, yang mana ketika kita rekam itu sangat tinggi sekali gitu, bisa take 2-3 kali, tapi ketika di panggung, wah itu seluruh badanku bergetar semua. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan ada intonasi yang tidak pas, dan memang membuat permainan secara kelompok menjadi tidak stabil. Jadi kita lihat bahwa bagaimana mentalnya diuji, karena ini nanti akan ke nasional. Gitu. Anda di sini sudah menjadi panggung sebenarnya sudah lumayan besar ini, apalagi di nasional nanti. Nah itu dari saya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, sebenarnya kita sudah banyak sekali diskusi tadi. Apapun yang terjadi, siapapun yang menjadi perwakilan, dan semuanya sebenarnya menang. Namun lagi-lagi namanya kompetisi, kalau maunya saya sih semuanya juara satu. Tapi tidak begitu dunia bekerja ya. Jadi dalam kompetisi harus ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ada favoritnya lagi. Nah, maka dari itu saya juga berterima kasih atas partisipasi semuanya dan guru-guru yang sudah sangat support, serta sekolah juga sangat support kegiatan ini. Juga pihak dari saya memang memfasilitasi untuk penunjukan yang sangat luar biasa. Mungkin itu dulu dari saya, dan itu aja mungkin. Pak Iman yang akan menyambung, takutnya ada yang lupa. Silakan Pak.